Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan, serta gerak pada manusia. Kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada gerak endonom, ada gerak higroskopis, dan gerak etionom. Gerak endonom adalah gerak yang tidak dipengaruhi oleh rangsang dari luar, atau rangsangannya berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Oleh karena berlangsung secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya, gerakan ini disebut juga dengan gerakan otonom atau gerakan spontan. Contohnya adalah aliran sitoplasma pada sel daun hidrilla. Gerak higroskopis adalah gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air atau kelembaban udara di sekitar tumbuhan. Contohnya, pecahnya buah polong-polongan sehingga bijinya dapat terlempar keluar. Gerak etionom merupakan gerak yang terjadi karena pengaruh faktor luar atau merupakan respon tanggapan terhadap rangsangan dari luar. Gerak etionom terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, gerak tropi, yang kedua, gerak nasti, dan yang ketiga adalah gerak taksis. Gerak tropi adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tropi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fototropi, yang kedua, geotropi, yang ketiga, tigmotropi, yang keempat, hidrotropi, yang kelima, kemotropi. Pertama-tama kita akan membahas tentang fototropi. Fototropi adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan karena adanya rangsang cahaya. Contohnya, bagian tubuh tumbuhan akan mengikuti arah datangnya sinar matahari. Hal ini dikarenakan sinar matahari sangat berperan penting untuk fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua adalah geotropi. Geotropi adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan karena pengaruh gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Apabila bagian tumbuhan mendekati pusat gravitasi bumi, maka disebut sebagai geotropi positif. Contohnya adalah gerakan akar yang menuju ke pusat bumi. Sedangkan apabila bagian tubuh tumbuhan menjauhi gaya gravitasi bumi, maka disebut sebagai geotropi negatif. Contohnya adalah batang tumbuhan yang tumbuh ke atas. Yang ketiga ada tigmotropi. Tigmotropi adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan karena pengaruh sentuhan. Contohnya adalah gerak melilitnya sulur kacang panjang pada sebuah tiang atau pagar rumah. Yang keempat adalah gerak hidrotropi. Gerak hidrotropi adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan menuju sumber air atau tempat yang lembab. Contohnya adalah gerakan akar tumbuhan yang selalu menuju ke tempat yang mengandung air. Yang kelima adalah kemotropi. Kemotropi adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan ke arah rangsang bahan kimia. Contohnya adalah gerakan akar tumbuhan menuju tempat yang mengandung banyak unsur hara atau mineral yang menunjang untuk pertumbuhan. Bagian yang kedua dari gerak etionom adalah gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena rangsang dari luar, tetapi gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada fotonasti, yang kedua ada termonasti, yang ketiga ada tigmonasti atau seismonasti, yang keempat ada niktinasti, dan yang kelima ada nasti kompleks. Yang pertama adalah fotonasti. Fotonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena rangsangan cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 pada pukul 4 sore.
Yang kedua ada termonasti. Termonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh suhu. Contoh, mekarnya bunga tulip pada musim tertentu yang memiliki suhu dan kelembapan tertentu. Yang ketiga adalah tigmonasti atau seismonasti. Tigmonasti atau seismonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh getaran. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu karena getaran atau sentuhan. Yang keempat adalah niktinasti. Niktinasti adalah gerakan tidur daun pada daun majemuk yang disebabkan oleh faktor gelap. Contohnya adalah menutupnya daun turi pada malam hari. Dan yang terakhir adalah gerak nasti kompleks. Gerak nasti kompleks adalah gerakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya cahaya, suhu, kelembapan air, serta zat kimia. Contoh dari gerak nasti kompleks adalah gerak membuka dan menutupnya stomata. Bagian yang terakhir dari gerak etionom adalah gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerakan pindah tempat tumbuhan atau bagian tumbuhan baik menuju maupun menjauhi rangsang. Berdasarkan rangsang dan penyebabnya, taksis dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain fototaksis dan kemotaksis. Pertama adalah fototaksis. Fototaksis merupakan gerak pindah tempat tumbuhan atau bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang cahaya. Contohnya adalah gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Sedangkan yang kedua adalah kemotaksis. Kemotaksis merupakan gerak pindah tempat tumbuhan atau bagian tumbuhan karena pengaruh zat kimia. Contohnya, bakteri oksigen akan bergerak ke tempat yang mengandung oksigen. Demikian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila salah-salah kata serta segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.